untuk pasien yang jatuh dari pohon seperti tindakan basic surgery hacking itu kita nanti sekedarnya aja, tapi jangan lupa poin-poin penting dari anamnesis adalah perkenalkan diri dulu. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Mutia, saya dokter siang di sini yang sedang bertugas di sini. Dengan Ibu siapa? Ibu Tari. Dia anak-anak ya pada kasus ini, berarti anak Bu Tari. Usianya berapa dia? 10 tahun. 10 tahun tuh gunanya kita tentuin bisa ngasih obatnya apa aja. Makanya kita butuh tanya usia. Berat badannya berapa? 30 kilo untuk menentukan dosis nantinya. Terus juga baru kita tanyakan datang dengan siapa, alamatnya di mana, pendidikannya. Terus kita tanya ini kenapa deh. Baru kita masuk ke riwayat perjalanan medis sekarang. Ini kenapa? Ada yang bisa dokter bantu? Jatuh dari pohon, pada kasus ini jatuh dari pohon. Terus ditanya jaraknya berapa, 2 meter misalnya. Terus yang jatuh apanya yang kena pertama kali tangannya. Terus yang bagian lain ada yang sakit enggak? Karena kita butuh juga mengetahui bagian-bagian tubuh yang lain. Terus akhirnya pasien ngomong ternyata sakitnya di bagian tangan sebelah sini, punggung kanan. Udah berapa lama kejadiannya itu menentukan ada infeksi takutnya kalau lama kita laksanakan, misalnya jatuhnya kemarin atau kalau barusan bisa kita terapi lebih cepat. Baiklah, tadi udah selesai kita anamnesis. Terus yang terpenting adik-adik yang selalu lupa untuk evaluasi dari yang tadi ya. Itu tuh 1 menit tuh nggak usah mikir-mikir alat, misalnya ada hacking di sini langsung lari hacking, enggak. Terus itu baca soal dulu yang diminta apa, anamnesis. Jadi lakukan anamnesis yang standar seperti identitas, RPS, perjalanan penyakit sekarang itu penting ditanyakan. Terus juga yang kedua baru lakukan tindakan-tindakan. Ini kan lukanya luka robek ya, jatuh. Itu tindakan yang hacking. Terus apa soal yang ketiga? Lakukan diagnosis, kita apa diagnosisnya. Terus lakukan terapi farmako dan non farmako. Jadi untuk hactingnya pertama kali kita siapkan alat. Alat di sini ada alat steril dan non steril. Jadi sampaikan aja ke pengujinya. Alat non steril, ada handscoon steril dan non steril. Alat yang kita gunakan kita butuh needle holder, kita butuh pinsa, sirulis atau anatomis. Terus kita butuh juga gunting gitu kan. Terus juga di sini ada plaster, ada povidone iodine, alkohol, ada kapas, ada kasa, ada tube steril, ada benang, ada needle, jarum. Kemudian kita informasi dulu kan udah dikasih tahu kan ke pasiennya. Baiklah Ibu, ini sepertinya harus dijahit tangan anaknya dan mungkin agak sakit. Tapi ini cara untuk mengobati Ibu. Kalau misalnya tidak dijahit, lama penyembuhannya. Ibu bersedia nggak? Gitu. Ditanya, Ibu bilang bersedia. Ya udah, kita akan tindakan. Yang pertama itu kan ini jatuh luka dari pohon, jadi otomatis lukanya kotor ya. Jadi yang terpenting kita bersihkan dulu lukanya. Jadi diberikan gitu ya. Karena dia lukanya itu kotor, bukan yang parah, maksudnya itu bukan di lumpur ataupun tempat yang kotor. Kita lakukan ambil kapas ya, kasa steril, kita bersihkan dulu di bagian luka, bersihkan dulu sedikit. Baru kita lakukan anestesi. Ini pakai handscoon, membersihkan itu handscoon tidak steril, terus dibuka. Ini udah di-seal lidokain dan ini steril. Bilang aja kayak gitu ke pengujinya kalau misalnya bingung gitu kan. Tadi itu juga alat-alat ditaruh di sini lah, di mana gitu. Pakai handscoon steril. Terus mulai tindakan di tempat yang dibersihkan tadi kita tusuk. Cara nusuknya itu cari lubang jarumnya yang ada lubangnya, baru tusuk di situ. Ditusuk aja. Dalam aja nusuknya, terus aspirasi, nggak ada darah berarti nggak masuk udara, sambil ditarik sambil dimasukkan. Habis itu pindah ke sini, tusuk lagi sambil ditarik sambil dimasukkan. Sampai selesai. Nah, bagian sini juga kita anestesi lagi. Jadi pandai-pandai agak menakar lidokainnya. Sambil ditusuk, diaspirasi nggak ada darah, ditarik sambil nekan. Tadi ada juga yang nusuk doang nggak dimasuk-masukinnya lidokainnya. Jadi ditarik sambil nekan, tahan, tusuk ke sini, terus ditarik, nggak ada darah kan, kemudian ditarik sambil nekan masukin, sambil nyambut jarum, sambil masukin obat. Dan nih, ini kembali steril di-seal lidokain. Dan setelah itu baru kita periksa dulu. Ini yang tidak steril. Bilang aja kayak gitu. Nah, berarti itu tindakannya ini sakit, udah nggak sakit lagi ya. Baru kita kocor. Kalau ada minta asisten bantu, kalau nggak kita sambil bersihin, ada batu masuk kita bersihin. Pokoknya udah bersih, terus kita pakai kasa juga. Ini tidak steril. Ini. Terus ini kasanya, bersihkan udah bersih, baru kita lakukan tindakan sepsis antisepsis.
Apa kita lakukan? Kita ambil kasa yang steril, dikasih povidone iodin, dibersihkan dari sentral ke perifer, terus juga buang ke tempat tong sampah. Kalau mau kemudian kita siapkan duk steril. Ini kita melakukan tindakan efektif pakai duk steril. Nah, duk sterilnya samanya kayak gini ya. Nah, terus kemudian baru kita siapkan ini ala lectin needle holder dengan jarum dengan pinset. Kalau ini bagusnya kita menggunakan pinset chirurgis. Ini udah steril ya tadi ya. Kalau udah steril, pinset chirurgis. Kalau kita buat hacking, ini lakukan di 2/3 jarum. Diterangin aja ke dokternya 2/3 bagian jarum. Kan kalau lukanya seperti ini, ambil bagian tengah dulu, bagian tengah. Terus kuncinya nusuknya itu jaraknya anggaplah 0,5 cm, tekan ke dalam sampai ke bagian dalam. Tadi itu di permukaan kulitnya doang, jadi kayak gini. Nah, ini nggak benar ini ngehektingnya. Maksudnya itu jangan ngegantung ya, dalamin aja masukinnya deh, sampai kira-kira lukanya udah itu. Terus masukinnya itu jangan diikutin aja bentuk jarumnya. Jarumnya kan bulat gitu, ikutin aja nah gitu. Jangan kalian lurus-lurusnya kayak gitu, malah susah. Nah kayak gini, berikan. Terus ini simpan. Ini boleh dipegang nggak apa-apa. Terus ini diputar. Simpul. Ini bagian luar kan masuk. Tadi mutarnya ke dalam. Sekarang gantian keluar mutarnya. Boleh 2 kali, boleh diulangi. Nah, sampai rapat benangnya itu. Tadi gerenggang itu sama aja kayak enggak gitu, ngehekting. Boleh kita ulangi sekali lagi, boleh. Mau ditambah hektingnya boleh. Terus minta asisten gunting kalau nggak tetap. Bukan juga, boleh sampai ini. Kalau ini kayaknya boleh 4 jahitan. Terus kalau misalnya kan ada poin-poinnya, misalnya waktu udah nggak kekejar nih, kalian misalnya nggak usah kalian tetap mau satu hekting lagi, karena ada checklist dressing. Nanti karena ngejar mau nge-hekting akhirnya dressing nggak dapat, jadi nggak ada skor dressingnya. Jadi tetap aku anggap ini kasa steril, dikasih povidone iodin dulu, di totol, kemudian tutup pakai kasa. Kalau ada ada suprato, ditambah suprato. Kalau nggak ada nggak usah, tutup di sini dengan kasa yang udah ada, terus tambah lagi kasa di atas boleh juga. Terus cara dressing ada tadi tuh yang asal aja dia. Dressing itu padahal ini terkesan sepele ya, tapi ada nilainya. Habis itu nggak apa-apa kita buka handscoon kita, karena susah ya pakai plaster ini. Besaran. Tutupnya kayak gini. Ini hidupnya boleh ditaruh di tempat tidak steril. Kayak gitu dressingnya. Mulai kayak gini. Tadi ada yang kayak gini, ada yang satu aja gitu. Dressingnya jadi kayak gini dressingnya. Mau tambah satu lagi nggak apa-apa. Nah, setelah itu baru informasi ke pasiennya. Bela ibu ini nih udah dijahit, jahitannya ada 4 jahitan. Ini benangnya tuh mudah diserap. Kalau misalnya nggak diserap, bilang 7 hari lagi. Kalau udah lukanya nggak basah, lukanya kering, 7 hari lagi boleh kesini lagi kita cabut benangnya. Kalau enggak, kalau misalnya dia tuh benang yang menyerap kayak ini menyerap, nggak usah cabut benang. Terus juga jangan basah. Jadi bu beli kasa sama plester, nanti di rumah diganti, jangan sampai basah. Terus kalau misalnya ada nyeri atau ada nanah atau apa, nanti boleh kesini langsung. Terus makanannya yang banyak. Terus ini saya resepin obat, baru kita bilang obat itu yang penting itu adalah analgetik untuk sakitnya. Terus sama amoxicillin, antibiotik juga boleh diberikan. Itu diagnosisnya apa nih? Diagnosis yang lupa. Kalau luka robek itu vulnus laceratum ya. Vulnus laceratum. Di mana ini luka robek? Tadi dibilang fraktur. Nah, di mana ada fraktur? Ini vulnus laceratum, luka di
Di mana? Os manus. Manus itu tangan ini. Manus apa kiri kanan? Kiri, sinistra. Berarti vulnus lastratum et regio manus sinistra.